Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Chasha Fadila. You can call me Keisha with study number 25411078, Class Management 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan hubungan numerik antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ingin serta mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Fungsi ini menunjukkan bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga barang dengan anggapan faktor lain seperti pendapatan dan selera tetap konstan. Istilahnya adalah ceteris paribus. Fungsi permintaan biasanya dinyatakan dalam format matematis, contohnya yang di atas, jumlah barang yang diminta dan P adalah harga barang. Konsep ini penting karena memungkinkan analisis kuantitatif tentang perilaku konsumen yang membantu pelaku pasar dan pembuatan kebijakan memperkirakan dan menyesuaikan penawaran barang sesuai respon pasar. Dengan memahami fungsi permintaan, produsen dan pemerintah dapat mengantisipasi perilaku pasar ketika harga berubah sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai kondisi ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa terhadap hubungan negatif antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika harga barang meningkat, jumlah barang yang diminta akan cenderung menurun, dan sebaliknya, saat harga menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Fenomena ini terjadi karena konsumen akan mengurangi pembelian barang yang harganya mahal dan mungkin beralih pada barang substitusi yang lebih murah atau menghemat pengeluaran mereka. Alasan utama di balik hukum permintaan adalah efek substitusi, di mana konsumen memilih barang alternatif yang lebih terjangkau ketika harga naik, dan efek pendapatan, di mana daya beli konsumen turun saat harga meningkat sehingga mereka membeli lebih sedikit. Hubungan ini digambarkan dengan kurva permintaan yang biasanya menurun dari kiri ke atas kanan bawah. Hukum permintaan menjadi dasar penting dalam banyak teori dan praktik ekonomi mikro. Adapun bentuk matematis fungsi permintaan. Fungsi permintaan seringkali disajikan dalam bentuk persamaan matematis yang menunjukkan bagaimana kuantitas yang diminta bergantung pada harga. Bentuk fungsi permintaan yang paling umum adalah fungsi linier, seperti berikut. Contohnya ada di atas, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah jumlah maksimum permintaan ketika harga 0 atau intercept, B menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga atau slope, dan harga P adalah harga barang. Sebagai contoh fungsi permintaan yang seperti ini, contohnya mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 satuan menyebabkan penurunan permintaan sebanyak 3 unit saat harga P adalah 10, permintaan menjadi 80, dikurang 3 atau times 10 sama dengan 50 unit. Bentuk matematis ini memudahkan perhitungan dampak perubahan harga terhadap permintaan dan dapat digunakan untuk analisis keuangan, strategi pemasaran, serta penentuan taktik penetapan harga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Selain harga barang, terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan suatu produk dan menyebabkan perubahan dalam fungsi permintaan. Faktor-faktor ini meliputi pendapatan konsumen, preferensi atau selera, harga barang substitusi dan komplementer, ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan, serta jumlah penduduk atau ukuran pasar. Misalnya, jika pendapatan konsumen meningkat, mereka cenderung membeli lebih banyak barang-barang normal sehingga permintaan akan bertambah.
Pergeseran kurva ke kanan, sebaliknya jika barang tersebut merupakan barang inferior, permintaan justru dapat menurun saat pendapatan naik. Selain itu, peningkatan harga barang substitusi akan menyebabkan permintaan barang asli meningkat, sedangkan kenaikan harga barang komplementer akan menurunkan permintaan barang atau barang utama karena keduanya biasanya digunakan bersama. Selanjutnya, kurva permintaan dan grafisnya. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari fungsi permintaan yang menggambarkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Pada grafik ini, sumbu vertikal menunjukkan harga barang dan sumbu horizontal menunjukkan kuantitas barang yang diminta. Kurva permintaan biasanya memiliki kemiringan negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sesuai dengan hukum permintaan. Visualisasi ini mempermudah pemahaman dinamika perubahan kuantitas permintaan yang terjadi ketika harga berubah. Selain itu, kurva permintaan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri karena perubahan faktor selain harga. Misalnya, contohnya peningkatan pendapatan konsumen dapat menggeser kurva permintaan ke kanan, menandakan peningkatan permintaan pada setiap tingkat harga. Grafik ini juga membantu dalam menentukan keseimbangan pasar dan memprediksi perubahan harga akibat fluktuasi permintaan. Pergeseran kurva permintaan versus pergeseran sepanjang kurva. Di sini saya akan menjelaskan tentang penting untuk memahami bahwa perubahan harga barang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Perbedaan dengan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva hanya disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, sehingga jumlah barang yang diminta berubah. Namun fungsi permintaan tetap sama. Sebaliknya, pergeseran kurva permintaan terjadi akibat perubahan faktor selain harga seperti perubahan pendapatan atau selera konsumen. Pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan pada setiap tingkat harga, sedangkan pergeseran ke kiri menunjukkan penurunan permintaan. Memahami perbedaan ini sangat penting dalam menganalisis kondisi pasar dan merumuskan strategi bisnis atau kebijakan ekonomi. Selanjutnya, elastisitas permintaan, elastisitas harga. Permintaan adalah ukuran seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas dihitung sebagai persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Contohnya seperti ini. Jika elastisitas lebih besar dari 1 dalam nilai absolut, permintaan dikatakan elastis. Artinya konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika elastisitas kurang dari 1, permintaan analistis, artinya permintaan kurang sensitif terhadap harga. Elastisitas 1 menunjukkan respon proporsional. Pengetahuan tentang elastisitas membantu produsen menentukan harga optimal dan memprediksi efek pajak atau subsidi pada penjualan dan pendapatan. Selanjutnya, fungsi permintaan dalam keseimbangan pasar. Fungsi permintaan bersama dengan fungsi penawaran membentuk mekanisme pasar untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran menandai harga dan jumlah yang disepakati di pasar, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan fungsi permintaan seperti peningkatan permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kanan, menaikkan harga dan kuantitas keseimbangan. Sebaliknya, penurunan permintaan akan menurunkan harga dan kuantitas di pasar. Pemahaman ini penting untuk analisis pasar, pengambilan kebijakan, dan pelaku bisnis dalam merespon dinamika ekonomi. Jadi kesimpulannya adalah
Fungsi permintaan merupakan alat penting untuk menganalisis bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah barang yang dibeli, sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, dan harga barang substitusi yang juga mempengaruhi permintaan konsumen. That's all my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.